dengan saya Diri Bocah. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baik, tadi sama-sama sudah kita dengar ya. Itu adalah salah satu contoh, satu komposisi drum band anak TK. Isinya antara lain drumline dengan marching bell saja ya di situ. Karena untuk komposisi anak TK itu sangat sederhana sekali. Paling tidak isinya adalah snare drum. Kemudian kalau ada tenor ya, itu pun udah jarang sekarang tuh tenor. Kemudian trio tom, bass drum, dan cymbal. Nah itu untuk drum bandnya. Biasanya untuk musiknya itu hanya diisi dengan marching bell. Jadi sangat sederhana sekali. Makanya tadi komposisi yang saya buat tadi itu memang untuk TK ya, drum band anak TK, atau istilahnya apa, drum kids. Beda kalau dengan SD itu kelasnya sudah di junior class. Baik, kita coba ke tema ya. Kita coba ke tema, yaitu cara melatih drum band anak TK dengan cara yang paling efektif. Oke. Mudah-mudahan nanti ini bisa diterapkan ya. Karena ini saya kasih itu dulu ya. Ini adalah pengalaman saya gitu. Dan memang belum tentu mungkin ini adalah cara yang terbaik gitu. Tapi setidaknya saya selama bertahun-tahun, sejak berapa? 2004 saya mulai melatih TK itu. Ada mungkin sekitar 9 tahun atau 10 tahun TK. Kalau di SD lama saya. Kalau di SD itu bisa hampir 20 tahun mungkin. Ya paling sedikit 18 sampai 20 tahun lah. Karena terakhir saya melatih juga itu tahun berapa? 2021 apa 2022 gitu ya. Jadi intinya saya hanya akan berbagi cara saya menangani anak TK. Baik ya, kita mulai ya. Yang pertama adalah sticking ya. Sticking. Apa sih sticking? Sticking adalah cara anak memegang stick. Karena ada banyak cara ya untuk memegang stick itu, atau istilahnya grip. Cara memegang grip itu ada yang seperti ini. Kalau di TK biasanya ya, saya langsung ke TK aja. Di TK itu umumnya dia langsung begini. Jadi modern grip. Nah, yang umum sekali anak TK tuh pasti mainnya begini. Tidak dalam posisi yang tradisional grip seperti ini. Ya. Jadi anak TK tuh begini. Nah, oke. Sticking dalam posisi siap. Nah, ada dua cara nih. Ada posisi siap dan posisi ada 3 ya. Nah, maaf ya, 3. Pertama siap, kemudian istirahat, dan up ketika harus memulai, gitu ya. Ingat ya, pertama sekali adalah dalam posisi siap. Tapi posisi stick itu seperti ini, dipegang seperti ini. Nah, ini bisa masuk sini. Nah, atau saya mungkin berdiri ya. Nah, ini ada snare drum nih. Nah, anggap ini drum ya.
Ini alat yang akan dipakai. Oke. Dalam posisi siap biasanya oke, kaki rapat ya, tapi tidak terlalu rapat. Dalam posisi siap selalu seperti ini. Contoh, siap, gerak. Dia pasti posisinya seperti ini. Ingat ya, yang kanan. Nah, oke. Kemudian posisi 2, istirahat di tempat. Gerak. 1, buka kaki kiri. 2, silangkan stick ada di tangan kanan, silangkan ke pundak sebelah kiri. Nah, kakinya terbuka, kaki kiri yang dibuka. Kemudian kembalikan lagi, misalnya siap, gerak, 1, 2, sudah kembali lagi. Ingat selalu dalam 2 ketukan. Kita contohkan lagi, misalnya istirahat di tempat, gerak, 2, siap, gerak, 2, kembali rapat lagi kakinya ya. 1, kakinya rapat lagi di hitung kedua. Selalu dilakukan dalam 2 ketuk, 2 beat, up, seperti itu. Biasakan anak mengikuti dengan 2 beat. Jadi dalam 2 hitungan anak sudah selesai melakukannya. Dibiasakan. Oke, kemudian posisi terakhir adalah bend, horns, up. Jadi ketika mau memulai satu permainan lagu, kan biasanya mayor atau gita pati ya istilahnya. Itu banyak sih istilahnya. Nanti kita bahas itu. Mengucapkan biasanya ngasih aba-aba tuh. Bend, horns, up. 1, 2. Nah, hitungan kedua itu sudah ada di siap di alat, tapi tidak ada bunyi. Ya, baru siap. Karena siap itu belum dimulai, belum ada aba-aba untuk membawakan lagu apa. Nah, begitu kira-kira contohnya tuh ya. Kemudian misalnya dalam posisi up begini, siap bermain. Kemudian anggap sudah selesai bermain. Lalu kita kembalikan lagi, misalnya siap, gerak, 1, 2. Ini sudah kembali lagi seperti ini. Ya. Kemudian bend, horns, up, 2. Siap, gerak, 2. Istirahat di tempat, gerak, 2. Selalu seperti itu, selalu 2 ketuk. Siap, gerak, 2. Selalu kembali lagi dalam 2 ketuk. Usahakan selalu dalam 2 ketuk. Kira-kira seperti itu ya contohnya. Jadi usahakan sticking ini dilakukan mungkin 2 kali pertemuan itu kayaknya cukup deh. 2 kali pertemuan itu sticking khusus. Jangan biasakan anak latihan drum band langsung kepada alatnya, tidak. Jadi disiplinnya dulu kita bangun dari awal ya, disiplinnya dulu. Atau biasanya saya sering sebelum mulai latihan di awal ketika ketemu anak itu, di pertemuan pertama saya akan lebih banyak cerita tentang marching band. Marching band itu apa sih? Gitu. Seperti itu. Jadi kita gali pengetahuan anak sendiri tentang marching band itu seperti apa yang mereka bayangkan. Biasanya seperti itu. Jadi perhatikan kalau marching band sedang berjalan berbaris, rapi apa tidak. Nah, bagaimana lihat cara jalannya? Kamu perhatikan enggak? Gitu. Bagaimana sih gerakan itunya, mayornya? Seperti itu. Jadi kita rangsang mereka untuk menggambarkan dengan imajinasinya tentang marching band itu sendiri. Gitu.
Nah, baru setelah itu kita akan lebih mudah masuk ke level selanjutnya gitu. Level selanjutnya ya kita lanjutkan lagi dengan sticking. Ingat, jangan selalu langsung ke alat ya, karena ketika langsung ke alat anak udah nggak bisa diatur lagi. Nah, kalau kita di awal sudah kita ceritakan bahwa marching band itu hanya akan mulai bermain ketika sudah diberi aba-aba. Nah, seperti itu. Jadi dari awal tuh sticking. Kalau sticking udah bagus, melatih sticking pun itu tidak mudah ya. Biasanya ada beberapa anak mungkin agak itu gitu, tapi biasalah anak-anak seperti itu ya. Yang penting kitanya tetap fokus dan sabar, dan biasanya memang wajar sekali ketika melatih anak TK itu kita lebih banyak bicaranya. Memang kita harus seperti itu menyampaikan ini, bahkan kita butuh suara yang agak lebih ekstra gitu kan dengan anak TK itu untuk menarik perhatian mereka seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ketika memang sudah bisa di sticking, baru kita arahkan anak ke bagian seksi-seksinya. Misalnya yang drumline kita pisahkan, yang bell musik kita pisahkan. Itu kita latih secara terpisah, jangan disatukan seperti itu. Jadi yang bell ya yang ngapalin lagu, yang hafal lagu ya menghafal lagu aja secara terpisah. Yang drumline kita latihan drumline gitu. Misalnya kita sudah tentukan lagu apa, sudah jalan dulu masing-masing, jangan disatukan. Baru setelah itu ketika memang sudah dirasa cukup, bellnya sudah bagus, musiknya sudah bagus, drumnya sudah mulai rapi, baru kita satukan seperti itu. Memang butuh butuh usaha ekstra ya di TK itu, tapi saya yakin teman-teman bisa ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya. Ini di awal saya bikin agak dadakan juga tema ini, tapi mudah-mudahan masih tetap bisa dipahami gitu. Boleh nanti dibagikan video ini jika memang bermanfaat. Terima kasih yang sudah memberikan dukungannya dengan subscribe, like, atau boleh komen di sini nanti biar kita tentukan lagi materinya apa gitu. Oh ya, satu lagi, komposisi lagu yang di awal tadi saya akan berikan tutorialnya. Mungkin dengan video yang agak lebih pendek ya, jadi kita akan buat potong-potong. Misalnya snare-nya dulu, tutorial snare-nya, lalu bass-nya, kemudian bell-nya. Kalau untuk lagu tadi sih sepertinya bell-nya masih tidak perlu ya, karena notasinya itu udah umum sekali. Itu bisa langsung kita browsing cari, lalu kita print seperti itu. Paling nanti mungkin fokusnya di drumline-nya, snare, bass, tom kalau ada trio tom ya, dan simbal. Itu saja. Baik, mudah-mudahan ini bisa memberikan satu pandangan baru ya. Caranya menurut apa yang sudah saya alami saja. Saya coba bagikan ke teman-teman. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar, semangat berkesenian.